Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqti wa hin, amma ba'd. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar melanjutkan pertemuan yang terdahulu. Kita masuki bab 2 ya. Untuk hari ini kita belajar bab 2 Al-Quran Hadis, materinya tentang taat kepada Allah dan Rasul. Silahkan kalian bisa membaca buku materinya yang sudah kalian miliki, yang sudah kalian download ya dari buku digital KSKK Kementerian Agama, atau dari buku-buku yang lain yang materinya sesuai dengan tema hari ini, yaitu taat kepada Allah dan Rasulnya. Oke, kita langsung ya memasuki materi. Untuk bab 2 ini kita akan mempelajari beberapa ayat dan tentunya hadis juga. Karena ini buku yang tafsir, maka kita mempelajari beberapa ayat Al-Quran, yaitu ada Quran surah An-Nur ayat 54, Quran surah An-Nisa ayat 80 dan ayat 59. Mari kita lihat tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran yang aktif dan kontekstual, peserta didik mampu mengamalkan perintah untuk menaati Allah dan Rasulnya dan Rasulullah ya, menunjukkan sikap taat dan patuh pada aturan sebagai implementasi dari pemahaman kandungan ayat Al-Quran tentang mentaati Allah dan Rasul, memahami secara konseptual ayat-ayat Al-Quran tentang mentaati Allah dan Rasul, dan menyajikan secara mandiri hasil analisa ayat-ayat Al-Quran tentang sikap menaati Allah dan Rasulnya dalam bentuk tulisan atau media lain. Jadi setelah mempelajari bab 2 ini ya, kita semua peserta didik diharapkan ini mampu mengamalkan perintah Allah, menaati Allah dan Rasulnya, dan seterusnya tadi. Oke, ada beberapa poin yang bisa kita pelajari pada peta konsepnya, yaitu ayat tentang ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Coba ya, membaca ayat pada Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat 54 dan Quran surah An-Nisa surah ke-4 ayat 80 dan ayat 59 dengan tartil. Kemudian poin berikutnya menghafal dengan terjemahannya ayat-ayat tersebut ya. Dan yang ketiga, memahami konsep ketaatan dan kontekstualisasi objeknya dalam ayat-ayat tersebut tadi. Coba kita lihat ayatnya ya, langsung kita belajar membaca ayatnya dengan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atii'ullaha wa atii'ur rasul. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا
وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Ya, kalian bisa membacanya. Kita ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'u Allah wa ati'ur rasul. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Kita lihat kosakatanya ya, ada beberapa, ini ada dua. Hummila, dibebankan. Al-balaghu, penyampai. Coba kita pahami terjemahannya. Katakanlah taat kepada Allah, taatlah kepada Allah ya. Maaf, kita ulangi lagi. Katakanlah taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanat Allah dengan terang. Jadi coba ya kita pahami, memiliki sikap yang taat dan patuh terhadap perintah Allah dan Rasulnya adalah mutlak bagi seorang mukmin. Artinya mutlak ya tidak bisa ditawar lagi. Seorang mukmin ya harus memiliki sikap taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Mentaati Allah dan Rasulnya tidak bersyarat dan batasan apapun, serta wajib dilaksanakan tanpa keraguan sedikit pun. Jiwa kesetiaan yang tinggi kepada Allah dan Rasulullah menjadi tolak ukur kualitas keimanan seorang muslim. Juga wajib memposisikan kepatuhan kepada keduanya teratas. Jadi taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya harus dinomorsatukan. Adapun menaati kepada selain keduanya, selain Allah dan Rasul, mesti dibatasi dan sewajarnya. Jika perintah atau ajakan itu tidak sejalan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, maka diwajibkan untuk tidak menaatinya. Begitu pula sebaliknya. Artinya jika perintah atau ajakan selain Allah dan Rasul itu sesuai, ya kita ikuti. Hal ini menunjukkan bahwa kebenaran yang hak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia hanya mempunyai kebenaran yang sangat terbatas sebab berbenturan dengan kelemahan dan kehambaan dirinya. Selain perintah atau larangan Allah dan Rasulnya telah dimaktubkan atau dituliskan di dalam Al-Quran dan hadis. Maknanya siapapun yang menghendaki keselamatan dengan mematuhi Allah dan Rasul tentu diwajibkan baginya untuk mempelajari Al-Quran dan hadis tersebut. Karena memang Al-Quran dan hadis itu adalah sebagai sumber ajaran agama Islam. Rasulullah hanya ditugaskan untuk menyampaikan risalah atau wahyu yang telah Allah SWT bebankan kepadanya. Beliau tidak diperkenankan memaksa siapapun untuk meyakini, membenarkan dan melaksanakan risalah tersebut, termasuk pada keluarga dan orang-orang terdekat beliau. Barang siapa yang mengimani kerasulannya, maka ia pasti akan meyakini
apapun yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah benar dan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa tercampur dengan perasaan bimbang juga khawatir. Ini memang ya dasarnya itu sudah iman, percaya, ya maka pasti meyakini apapun yang datang dari Rasulullah itu benar adanya. Tapi kalau dasarnya sudah tidak percaya, ya, meskipun ditunjukkan bukti-bukti kebenaran kerasulan seperti ditunjukkan mukjizat dan lain sebagainya, ya tidak beriman. Oke ya, itu beberapa penjelasan terkait ayat tersebut ya tadi. Silahkan dipahami pelan-pelan, dibaca yang baik ayatnya, dihafalkan dan juga terjemahnya serta kandungan isinya tadi juga dipahami sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita belajar Quran surah An-Nur, surat An-Nisa, tadi sudah An-Nur, sekarang An-Nisa ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Artinya ini ada dua mufradat. Tawalla berpaling, hafidha penjaga dan pemelihara. Barang siapa yang menaati Rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Silakan ya kita pahami pelan-pelan. Ayat ini menjelaskan bahwa ketaatan kepada Rasulullah setelah ketaatan kepada Allah, artinya membenarkan kerasulan beliau serta melaksanakan segala perintahnya juga wujud dari kepatuhan terhadap perintah Allah. Ini tidak bisa dipisahkan. Masa saya hanya taat kepada Allah saja, tidak mau taat kepada Rasul, atau sebaliknya saya taat kepada Rasul saja, tidak bisa. Taat kepada Rasul berarti menunjukkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepatuhan kepada Rasulullah itu tidak hanya berupa wahyu Allah yang tersurat di dalam Al-Quran, namun segala perihal yang menyangkut kehidupan beliau adalah komponen dari ketaatan yang paripurna. Keluhuran akhlak beliau menjadi teladan bagi siapapun yang mengimani kerasulan beliau. Adab-adab mulia yang selalu menghiasi kehidupannya patut untuk dicontoh dan ditiru. Upaya ini dapat dimulai dengan mempelajari sirah kehidupannya atau perjalanan kehidupan beliau sejak masa kecil hingga wafatnya, agar sosok keteladanan beliau mengakar kuat dalam jiwa seorang muslim.